Titi, Bu Yurni, saya izin ngambil screenshotnya ya. Iya, Bu. Senyum yang indah. 1, sebentar. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Mulai yang pertama lagi. Oke, lanjut lagi. Selamat siang, Ibu Yurni. Selamat siang, Bu Titi. Ceria sekali hari ini ya. Makasih, Bu Titi. Luar biasa sekali. Alhamdulillah. Nah, ini kita kan akan melakukan kucing, berbincang-bincang sebentar. Kira-kira apa yang mau disampaikan Bu Yurni ini? Iya, gini ya Bu Titi ya. Saya senang sekali Bu Titi bisa meluangkan waktu untuk saya, Bu Titi. Jadi di sini saya ada permasalahan Bu ya. Iya, gimana Ibu? Jadi di sini anak kelas saya itu Bu ya, ada seorang anak perempuan. Dia itu cari perhatian gitu Bu. Jadi yang dilakukannya itu jadi suka nyeleneh itu kata kita Bu. Jadi suka gangguin teman, suka jahil sama temennya. Jadi kalau temannya lagi nulis suka diambilnya penahnya kayak gitu. Sudah tuh lagi jalan suka ditariknya baju, pokoknya jahil kayak gitu Bu. Jadi saya itu bingung Bu, gimana itu dengan anak itu Bu ya? Oke, Bu Yurni. Nah, kira-kira dari permasalahan tadi ini yang ingin yang ingin dipercakapkan lebih dalamnya yang seperti apa? Iya, jadi gini Bu, saya ini maunya anak itu biar bisa berubah jadi lebih baik lagi Bu. Kemudian kalau misalnya ditanyain itu bisa ngaku, kalau ditanyain saya panggil misalnya Bu ya, ada apa, siapa, dia selalu jawab, bukan saya Bu, enggak saya Bu, saya enggak jahil Bu, saya enggak ngangguin Bu. Selalu jawabannya sudah duluan itu enggak, tidak, semua itu tidak. Oh, jadi belum mengaku ya, walaupun sudah ditanyai. Nah, Iya, kira-kira itu Bu. posisi sekarang nih untuk mencapai tujuan supaya anak itu dapat mengaku, Ibu Yurni itu ada di posisi berapa kalau kita hitung dari skala 1 sampai 10? Kayaknya kalau lihat seperti itu ya mungkin posisi saya baru posisi 7, Ibu. Dari posisi 7. Iya. Berarti perlu peningkatan lagi supaya tujuan itu dapat tercapai ya Ibu Yurni. Iya Bu, saya maunya Bu kalau bisa sampai 10 Bu posisinya Bu, bisa lebih baik lagi kayak gitu Bu. Iya, benar sekali Iya. Ibu Yurni ya. Walaupun tadi sudah ada dinasehati, tetapi masih tetap tidak mengaku ya. Kira-kira ada ide lagi tidak Ibu Yurni untuk supaya anak ini dapat berubah? Ya, jadi kalau yang sudah saya lakukan itu Bu ya, sudah saya panggil, kemudian saya nasehatin. Nah, jadi yang dilakukannya itu sudah ada perubahan tapi hanya sedikit Bu. Nah, saya maunya itu dia ada berubah lagi. Kalau misalnya melakukan sesuatu itu ngaku dulu, minta maaf dulu. Iya Bu, saya jahil. Iya Bu, saya gangguin teman saya. Kayak gitu dulu. Nah, jadi ide saya mungkin Bu, kedepannya saya mau melihat secara langsung gitu Bu. Jadi saya akan mengawasi apa tindakan dia kayak gitu Bu. Jadi dengan melihat langsung, mungkin saya keliling kelas kayak gitu Bu. Dengan melihat langsung kan saya tahu. Jadi apa itu memang dia yang jahil tadi atau memang temennya dulu baru dia yang ngikutin gitu Bu. Iya, baik. Berarti Ibu Yurni akan melakukan tadi kayak identifikasi, pendekatan ke anak tersebut ya. Dengan cara melihat tadi bisa keliling kelas, bisa bertanya dengan temannya. Seperti itu ya Ibu Yurni ya. Nah, iya Bu. Seandainya nih, artinya kan Ibu Yurni itu memiliki sebuah harapan. Ya kan? Harapan supaya anak itu tadi dapat berubah atau seperti apa. Nah, jika itu tadi tercapai, harapan apa yang bakal Ibu Yurni itu yang Ibu inginkan itu seperti apa harapannya?
jika jadi tadi harapan menggunakan cara yang seperti tadi. Iya, harapan saya itu Bu ya, bukan hanya anak tersebut Bu ya, jadi orang tuanya juga bisa andil Bu. Jadi di sini orang tuanya juga bisa mengawasi tingkah laku anaknya. Jangan sampai kita di kelas sudah memperingati, tapi anak tersebut mengulanginya lagi. Sudah pulang ke rumah dia malahan ngomong, iya Bu, aku dijahilin teman. Malah sebaliknya dia yang ngadunya yang seperti itu Bu. Jadi harapan kita ada kerjasama orang tua di sini. Jadi bisa misalnya orang tuanya nanti kita panggil, kita ajak bicara baik-baik tentang perilaku anaknya itu, Bu. Baik. Nah, tadi kan sudah memiliki harapan yang seperti itu. Artinya Ibu Yurni ini bisa melihat kondisi yang baik, atau menurut Ibu Yurni nih ya, kondisi yang idealnya, yang bagusnya itu yang seperti apa untuk murid tersebut? Mungkin Bu, kalau kondisi idealnya itu anak itu Bu selalu kita dampingi Bu ya. Jadi kita semangatin dia Bu. Jadi kondisi idealnya kita kasih semangat untuk dia maju. Dia itu seneng Bu sebenarnya belajar, mau nulis mau, tapi tadi nyari perhatian kita lebih. Belum kita jelasin, dikasih soal sebentar, Bu nanya, Bu belum jelas. Nah seperti itu Bu. Jadi mungkin dengan adanya seperti itu Bu, kita dekatin lagi anak itu, kita ajak bicara baik-baik, kita kasih kesempatan untuk memang dia meluapkan perasaannya. Bisa dengan ke depan kelas, presentasi, jelasin misalnya tentang produk sesuatu, mungkin dengan iklan, misalnya ini Pepsodent, bisa seperti itu Bu. Jadi skill yang dia miliki itu bisa timbul, dan mungkin kepercayaan dirinya itu bisa ada Bu. Jadi bukan cuma menjahili teman, cari perhatiannya, bisa perhatiannya dengan yang support. Dengan temannya senang sama dia, bukan dengan temannya malah benci, kayak gitu Ibu. Oke, berarti Ibu Yurni itu sudah memiliki harapan, kekuatan untuk anak tersebut tadi untuk bisa seperti itu. Artinya iya, Ibu Bu. Yurni sudah memiliki strategi yang khusus nih ya untuk anak tersebut ya. Iya Bu. Oke. Nah, menurut Ibu Yurni, kira-kira jangka waktunya berapa lama bisa mengubah sifat anak tersebut? Untuk jangka waktu itu Bu, punya target tidak itu? Iya, untuk jangka waktu itu Bu ya, kalau kita mulainya sudah dari sekarang Bu ya. Jadi harapan kedepannya mungkin kan pada saat kita pembelajaran itu ada ulangan. Nah mungkin saat ulangan itu kita lebih spesifikin lagi untuk mendampingi dia. Jadi misalnya dia nggak bisa jawab, langsung kita deketin. Gimana nak, bisa nggak jawab ini? Jadi bukan dia yang nanya, tapi kita duluan yang ngasih info, ngasih masukan, ngasih pendekatan. Berarti memberikan perhatian itu tadi. Iya, jadi perhatian kita lebih ke dia. Jadi jangka waktunya mungkin 1 bulan, insya Allah bisa Bu dengan saat ulangan tadi. Jadi setelah selesai pembelajaran, insya Allah kita lihat perkembangannya ada, walaupun sedikit mungkin Bu. Jadi dalam 1 bulan sekali bisa kita lihat perkembangannya. Jadi nanti kita akan selalu memantau ya Ibu Yurni ya. Iya benar Bu. Anak tersebut benar sekali. Iya benar Bu. Iya. Nah, jadi harapannya tuh bisa anak itu pokoknya ada perubahan. Anak itu mungkin senang kita perhatiin, tapi perhatian kita itu untuk segi yang positif, bukan senang lihat dia jahil, lihat dia main-main sama teman, tapi senang dia bisa bertumbuh kembang dengan sendirinya, dengan hasil dia sendiri, bukan nyontek kayak gitu Bu. Iya, artinya kan anak itu nanti akan diperhatikan ya kan Ibu Yurni. Iya benar Bu. Selalu dibimbing, selalu diberi tuntunan yang jelas ya Ibu. Iya benar Bu. Iya. Oke, tadi jangka waktunya juga mungkin sebulan itu sudah bisa berubah anak tersebut ya Bu. Iya, walaupun sedikit Bu, benar Bu. Iya. Kira-kira nih Ibu Yurni, ketika Ibu Yurni nanti akan melakukan rencana aksi tersebut untuk membimbing anak tersebut, kira-kira ada tidak gangguannya nanti yang dapat? Kalau gangguan mungkin pasti ada Bu ya. Namanya kita mau merubah seseorang dari tidak baik menjadi baik kan itu agak susah Bu ya. Pasti ada, iya. Tapi mungkin dengan kita adakan perhatian, bimbingan, kemudian apalagi kita adakan peran orang tua tadi mungkin lebih baik lagi Bu. Jadi kalau misalnya mungkin rencana aksi kita tadi
saat kita ajari, saat kita bimbing dia tidak masuk atau tidak mengerti, mungkin dengan ada peran orang tua tadi bisa dibantu oleh orang tuanya, jadi bisa bagus Bu, bisa mampu untuk menjawab soal tadi, bisa mampu untuk ke depan presentasi tadi, mungkin seperti itu Bu. Berarti Ibu Yurni juga sudah menyiapkan ya antisipasinya dalam menghadapi gangguan-gangguan yang ada. Itu tadi contohnya dengan menggandeng orang tua, ya kan? Iya Bu, benar. Kira-kira ada lagi tidak, misalnya gangguan dari teman-temannya, misal? Kalau teman-temannya Bu ya, jujur saja Bu ya, karena anaknya itu seperti itu, malah teman-temannya benar nggak seneng sama dia, malah menjauh kayak gitu sama dia. Iya, agak dimusuhi teman. Tapi mungkin tadi dengan kita ajak dia untuk maju, untuk menunjukkan bakat yang dia miliki, untuk dia mampu memang hasil jawaban dia, mungkin anaknya lama-lama bagus bisa, dan anak lain juga akan baik sama dia Bu. Yang utama tadi Bu, dia selalu minta maaf. Jadi kita usahakan dia kalau misalnya melakukan apapun atau minjem apapun, ngomong dulu. Minjem pensilnya ya, ngomong sama teman, jangan langsung ngambil. Kemudian minta maaf kalau melakukan kesalahan. Mungkin dari tindakan kecil dalam hal yang budi pekertinya dulu Bu, kita bagusin. Kemudian dia bisa menunjukkan skillnya, insya Allah teman-temannya lama-kelamaan juga akan berubah. Woi, malah bagus ya anak ini, sebelumnya dibenci mungkin jadi disenangi kayak gitu Bu. Iya. Artinya Iya, ada kerjasama antara peran anak-anak yang temannya lain ya, juga. peran Iya teman. Bu, iya benar. Dengan peran teman itu tadi, akhirnya si anak ini tadi yang bermasalah ini tadi bisa berubah ya Ibu Yurni ya. Iya benar Bu. Oke. Kira-kira nih Ibu Yurni ya, anak ini kan bermasalah, terus Ibu Yurni kan sudah memiliki harapan, sudah memiliki rencana aksinya untuk penyelesaian masalah ini dengan cara yang mendampingi, memberikan semangat, memberikan perhatian dan sebagainya. Nah, kira-kira nih Bu, ada tidak yang bisa membantu Ibu untuk selalu berkomitmen terhadap anak ini untuk supaya anak ini memang betul-betul berubah? Mungkin kembali lagi tadi Bu ya, untuk komitmen kita tadi, kita selalu libatkan orang tua. Jadi kalau misalnya, kalau misalnya ada tugas, kita langsung sampaikan, ini Bu tugas anaknya, alhamdulillah tadi nilainya sekian dari sekian. Mungkin dengan seperti itu orang tuanya juga senang. Sebelumnya misalnya di bawah KKM Bu 50, sekarang alhamdulillah bisa 80. Semoga kedepannya bisa 100 Bu ya, kita kasih semangat kayak gitu Bu. Jadi dengan komitmen kita dan orang tua sama-sama mendukung, saling support, insya Allah bisa berubah Bu. Iya, artinya komitmen itu akan tetap selalu ada dan berjalan dengan bantuan orang tua dan peran dari teman-temannya tadi ya Ibu Yurni. Iya, teman-temannya selalu Bu disupport. Jadi ngomong sama temannya jangan diejek, jangan dihina, tapi disemangatin. Ayo bisa, sama seperti kita bisa kayak gitu Bu. Iya, benar sekali. Artinya sekarang Ibu Yurni ini akan melakukan pendampingan terhadap anak tersebut, akan selalu memberi semangat, memberikan perhatian dengan bantuan dari Orang tua dan teman-teman tadi dan Bu. peran siswa yang lainnya. Iya benar Bu. Mudah-mudahan apa yang Ibu Yurni sudah katakan ini tadi akan dapat dilaksanakan dengan baik secara komitmen dan sukses untuk Bu Yurni. Amin ya merubah Allah. anak tersebut menjadi anak yang lebih baik lagi dan lebih bagus lagi. Amin ya Allah. Terima kasih banyak Bu Titi. Saya lega Bu Titi sudah curhat sama Bu Titi. Ya, Jadi mudah-mudahan kita semua dapat menjadi guru yang baik untuk anak-anak ya Ibu Yurni ya. Iya, jadi lebih plong Bu. Jadi saya tahu kedepannya untuk seperti apa dengan anak tersebut Bu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih juga Ibu Yurni. Mari kita tambah semangat untuk mendidik anak-anak kita apapun latar belakang mereka. Iya, makasih Bu ya. Alhamdulillah, terima kasih kesempatan dan waktunya Bu.
Saya izin Bu ya, saya pamit dulu Bu. Sama-sama Ibu Yurni, sampai ketemu lagi. Iya, selamat siang Bu Titi, Selamat makasih. siang. Gantian. Oke, sip, lanjut. Oke, lanjut. Oke, langsung ya. Oke, siap. Oke, selamat siang Bu Titi. Selamat siang Ibu Yurni. Iya, sepertinya Bu Titi ada permasalahan ya Bu Titi ya? Iya nih Bu Yurni, tapi saya ini malu mau ngomong sama Bu Yurni. Kenapa Bu Titi? Nggak apa-apa kok curhat sama saya. Ini Bu Yurni, saya ini kan ngajar kelas 6. Mm-mm. Nah, Bu Yurni bayangkan saja sendiri. Salah satu anak didik saya itu ada yang belum bisa baca Bu Yurni. Jadi saya malu kalau nanti sampai dia lulus masuk SMP masih belum bisa baca secara lancar Bu Yurni. Astagfirullahaladzim Bu Titi, ada ya kelas 6 belum bisa baca? Nah, itulah Bu Yurni, itu juga termasuk kesalahan saya sebenarnya. Kenapa? Kan ini kan sudah beberapa bulan tuh sama saya. Masa perkembangannya itu belum banyak gitu nah Bu Yurni. Jadi kemarin itu ceritanya saya itu kan mid semester. Pas ulangan itu kan saya suruh bikin cerita singkat tentang cerita non fiksi. Nah, ternyata dari tulisannya pun belum lengkap hurufnya Bu Yurni. Terus saya suruh maju. Pas anak itu membaca memang masih belum lancar, bisa membaca tetapi belum lancar seperti itu Bu Yurni. Jadi nanti tuh saya tuh malu kalau anak ini nanti lulus terus belum lancar membacanya, kan jadi gimana sayanya Bu Yurni. Iya, kalau lihat seperti itu Bu, berarti anak tersebut bukan hanya belum bisa baca, tapi menulis juga belum bisa Bu Titi ya? Karena Iya, tulisannya nggak karena lengkap tadi. iya, tulisannya masih Oh, ada kurang huruf A kadang. Seperti oh itu ya, Bu Yurni. iya iya iya. Nah, jadi dari permasalahan tadi, menurut Ibu tujuan yang ingin Ibu capai apa itu Bu? Yang pertama itu yang jelas Bu Yurni ya, saya kepengen anak itu ketika lulus dia sudah bisa membaca lancar Bu Yurni. Jadi kan nanti dia bisa mengikuti pembelajaran di sana dengan baik kalau anak tersebut sudah bisa membaca lancar Bu. Iya, oke benar. Bagus Bu ya. Jadi di situ tujuan Ibu, jadi ada hasil Bu ya saat lulus nanti dia bisa membaca dengan lancar. Kemudian Iya, mungkin tulisannya juga Bu ya. iya Bu Yurni, Tulisannya tulisannya bisa juga bagus juga Bu ya. iya. Kalau tulisan sebenarnya sudah mengarah yang bagus, cuman hurufnya masih kurang-kurang Bu Hurufnya Yurni. kurang. Iya. Iya, iya, iya. Mungkin karena dia belum bisa baca tadi, jadi hurufnya juga ketinggalan A, mungkin Iya, ketinggalan satu huruf itu Bu ya. iya benar sekali Bu Yurni. Jadi nanti saya Iya. kalau sampai anak itu lulus belum bisa baca, nah gimana nasib saya Bu Yurni? Saya malu. Iya benar. Jadi itu Bu ya, memang itu sebenarnya sudah menjadi kewajiban kita untuk mengajari anak tersebut Bu. Jadi butuh bimbingan kita. Nah, dari identifikasi tadi menurut Ibu kalau misalnya di skala 1 sampai 10 Ibu di posisi mana? Oh, masih di posisi 6 sepertinya Bu Yurni. Di posisi Iya, soalnya kan 6. memang saya ini kan memiliki pekerjaan tambahan yang banyak, jadi kurang fokus atau kurang memperhatikan anak tersebut. Gitu Bu ya. Iya Bu. Jadi masih banyak yang mau ditingkatkan Bu ya, berarti Bu ya posisinya di situ. Iya, karena kan yang pasti saya itu harus bisa membuat anak itu membaca dan menulis. Iya, 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 benar Bu. Iya, alhamdulillah Bu ya. Itu dari yang Ibu jelaskan tadi, Ibu itu sudah semangat untuk bisa membuat anak bisa menulis, bisa membaca. Mungkin memang susah Bu ya, karena terkendala anak lainnya sudah lancar, apalagi kelas 6, sedangkan itu dia sendiri yang nggak bisa. Mungkin di situ Iya, ya memang kendalanya. hanya dia sendiri yang belum bisa membaca secara lancar Bu Yurni. Iya, 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 benar Bu. Nah, jadi dari hal tersebut, ide apa Bu yang akan Ibu lakukan untuk anak tersebut Bu? Nah, saya ini punya ide, punya angan-angan ya Bu Yurni ya. Saya tuh pengen banget nanti
setiap pulang sekolah, anak itu nemuin saya dulu. Saya itu maksudnya ada waktu untuk anak tersebut. Jadi waktu saya itu untuk mengajari anak tersebut membaca lancar dan menulis. Kalau bisa itu setiap hari, setiap pulang sekolah gitu Bu Yurni. Mm-mm. Terus juga saya bisa nanti kalau pas saat pembelajaran saya minta bantu teman sejawatnya untuk membantu si anak tersebut dalam membaca lancar. Nanti juga saya setiap ada wacana, dia ini seperti ini Bu Yurni, ketika kita suruh anak ini membaca, kan kurang lancar. Nah, Mm-mm. teman-teman yang lain ini terus seperti membuli. Nah, belum baca Mm-mm. kau ya kelas 6. Nah, Mm-mm. seperti Mengejek itu Bu Bu ya. Yurni. Jadi Mm-mm. kalau kemarin itu metode saya ya termasuknya salah ketika saya harus menyuruh anak tersebut membaca di depan kawan-kawannya, terus saya minta bantuan Mm-mm. temennya, itu yang didapatkan malah bulian dari kawan-kawannya. Jadi kemungkinan nantinya saya ini menyiapkan waktu untuk anak tersebut, misalnya di pas pulang sekolah, anak tersebut saya panggil, waktu khusus berdua, saya latih membaca, saya latih anak tersebut untuk menulis, seperti itu Bu Yurni. Iya, tepat sekali Bu ya. Ide Ibu sudah bagus. Jadi Ibu akan meluangkan waktu pada saat pulang sekolah. Jadi ibunya pulangnya. Jadi sebelum pulang ibunya mengajak anak tersebut untuk latihan membaca dan menulis Bu ya. Itu hal yang tepat sekali Bu. Di sana juga mungkin ada kedekatan Bu antara ibu dan anak tersebut. Itu sangat bagus Bu ide yang Ibu sampaikan tadi. Nah, untuk harapannya ke depan Bu, dengan selesainya atau terlaksananya ide tadi apa Bu? Nah, harapan ke depan saya itu seperti ini Bu Yurni. Ketika saya nanti sudah berdua dengan anak tersebut secara intensif, saya ajarkan anak tersebut membaca, menulis, ya harapan saya ketika anak tersebut nanti lulus, anak tersebut itu sudah membaca lancar. Jadi guru ataupun nanti yang masuk SMP, guru ataupun anak ini, gurunya mudah untuk memberikan materi, anaknya juga mudah untuk mengikuti pembelajaran Bu Yurni. Jadi harapan saya itu ya pokoknya anak itu bisa membaca dulu, membaca lancar dan bisa menulis dengan baik. Karena kan sudah kelas 6, terus kalau tidak lulus kan tidak mungkin. Sebenarnya anak ini pintar kok Bu Yurni. Anak ini nyambung kalau diajak ngomong, kalau komunikasi, misalnya kita kan memberi dia pertanyaan. Tetapi kalau pertanyaan itu dalam bentuk lisan, dia dapat menjawabnya dengan baik. Dia dapat bercerita dengan baik. Tetapi ketika disuruh menuangkan dalam bentuk tulisan, hurufnya ada yang kurang. Ketika anak tersebut membaca juga tidak lancar begitu Bu Yurni. Jadi ya itu tadi, kemungkinan kalau saya intensifkan setiap pulang sekolah untuk mengajari anak tersebut membaca dan menulis, mudah-mudahan nanti bisa lah anak itu untuk membaca dan menulis dengan baik. Iya, benar Bu ya. Jadi harapan Ibu sudah baik, sudah bagus Bu ya. Jadi kedepannya saat lulus sekolah itu dia sudah bisa membaca dan menulis. Jadi bisa bangga juga kita Bu ya, lihat dia SMP nanti sudah bisa membaca menulis. Kemudian guru yang menerima juga bisa senang kayak gitu Bu ya. Iya, itu hal yang bagus sekali Bu. Nah, untuk kondisi idealnya itu Bu, kondisi ideal yang seperti apa menurut Ibu? Kalau kondisi ideal ini yang jelas di kelas 6 ini harus sudah mampu membaca, sudah mampu menulis dengan baik dan benar, karena kan memang kelas 6 ini materinya sudah tinggi. Benar Bu ya. Jadi kalau anak tersebut belum bisa membaca kan susah. Iya benar Karena Bu. materinya Iya. sudah luas. Tetapi untungnya anak ini cepat nyambung ketika dia diajak ngomong, dia responnya bagus seperti itu. Cuma tidak bisa menuangkan kalau di dalam bentuk tulisan. Masih kurang-kurang, belum bisa, tetapi belum belum pas kayak gitu Bu Yurni. Iya.
Jadi sebenarnya mungkin bukan salah Ibu sih. Mungkin ini dari awal-awal sebelumnya Bu ya, mungkin dari kelas 1, kelas 2 sebenarnya kan sudah dilatih baca. Kelas 3 tuh sebenarnya sudah mulai bisa anak. Biasanya sudah mahir membaca. Mungkin itu tadi keteledorannya lama-lama atau mungkin orang tuanya juga tidak melihat, tidak memperhatikan anaknya mungkin sampai dengan kelas 6 tadi yang kata Ibu tadi. Nah, iya itu kali Bu. Nah, untuk jangka waktunya itu Ibu, berapa lama menurut Ibu bisa tercapai? Nah, kalau untuk jangka waktunya ini Bu Yurni, saya pengennya secepatnya Bu Yurni, secepatnya anak ini bisa. Pokoknya sebelum kurang dari sebulan saya harus sudah bisa kayak itu nah Bu Yurni. Karena kan ini sudah bulan berapa gitu. Sebentar lagi kan sudah mau kelulusan. Iya. Oh iya benar Bu, kelas 6. Kelas 6 Iya. paling nggak sampai 1 bulan lagi sudah ujian lagi dan kelulusan. Jadi Ibu harus ekstra kuat itu. Jadi mulai dari sekarang Ibu benar tadi kalau bisa langsung diberikan pembelajaran tambahan di saat pulang sekolah Bu ya. Iya, kan kita kalau pulang sekolah itu kan nunggu pinjer agak lama, jadi saya bisa memanfaatkan. Kebetulan juga anak itu kan rumahnya di belakang sekolah dekat. Oh dekat, alhamdulillah. Syukur Bu kalau dekat kayak gitu. Jadi perhatiannya bisa full, anak tersebut juga nggak terganggu Bu. Mungkin sudah dijemput orang tua mau cepat-cepat enggak, tapi kalau dekat. Nah, nanti saya juga bisa minta bantuan orang tuanya. Kalau saya kan udah di sekolahan, pulang, orang tuanya untuk mengawasi lah anak itu dalam latihan membaca di rumah Bu Yurni. Nanti mungkin juga bisa saya bawakan buku-buku cerita dari perpustakaan ya Bu Yurni ya. Iya, Untuk anak bagus tersebut. Bu. Iya, alhamdulillah Bu ya. Jadi di sana rencana aksi Ibu sudah bagus. Ibu mau memberikan pelajaran tambahan untuk anak tersebut Bu ya. Iya. Iya, kemudian apalagi berencana aksi yang akan Ibu lakukan? Nah, rencana aksinya ya itu tadi. Yang pertama kan mengajari anak tersebut setelah pulang sekolah. Iya, Yang benar Bu. kedua, Iya. saya bekerja sama dengan orang tuanya untuk selalu diawasi anak tersebut dalam membaca. Yang ketiga, saya akan membawakan buku-buku cerita, buku bacaan dari perpustakaan. Terus yang keempat, mungkin saya juga akan mengajak kawan-kawannya untuk bekerja sama dalam supaya anak itu lancar membaca. Apakah anak-anak tersebut nanti ngajak dia ke perpustakaan seperti itu. Iya, oke, bagus Bu ya. Jadi rencana aksi Ibu sudah sangat bagus. Jadi Ibu ini di sini, Ibu ada peran Ibu memberikan pelajaran tambahan, kemudian tadi Ibu sudah membimbing anak itu, kemudian dan mengajak orang tua serta temannya untuk semangat mengajari anak tersebut Bu ya. Ditambah lagi Ibu tadi membawa buku cerita. Mungkin buku cerita itu menarik Bu, karena anak bisa melihat gambarnya, bisa mendengar ceritanya. Jadi di sana juga ada antusias dia, semangat dia untuk belajar. Bagus Bu, sangat bagus itu Bu. Ya. Nah, kemudian Bu, antisipasi yang akan Ibu lakukan apa Bu? Seandainya belum bisa, belum tercapai. Antisipasi ini yang dapat saya lakukan. Yang pertama, saya akan mengajak teman-temannya untuk selalu mensupport anak tersebut. Ya kan, supaya jangan kalau saya menyuruh anak itu membaca jangan dibully nak, seperti itu. Iya, benar, itu yang Bu. pertama yang harus saya lakukan untuk mengantisipasi jangan ada pembulian, maka anak itu kan nanti semangat. Iya, itu benar Bu. mungkin itu antisipasinya sama dengan selalu mengajak orang tua. Maksudnya saya selalu komunikasi dengan orang tua untuk Melibatkan, perkembangan. iya. Untuk Oh perkembangan iya. membacanya seperti itu. Iya. Bagus Bu ya. Jadi antisipasinya tadi peran orang tua dengan peran temannya tadi Bu ya, untuk menyemangati dia. Oke, sangat bagus sekali Bu. Terima kasih Ibu Yurni. Iya, nah dari harapan Ibu, kemudian antisipasi sudah Ibu lakukan, rencana aksi sudah jalan tadi Bu. Nah, untuk komitmen apa Bu yang akan diberikan kepada anak tersebut? Ya, saya berkomitmen dan melakukan perjanjian terhadap anak itu supaya anak itu juga bergairah, bersemangat untuk bisa atau untuk mampu membaca secara lancar. Jadi saya nanti akan selalu bertanya terus setiap saat, pokoknya saya akan menanyakan perkembangan itu terhadap
perkembangan anak tersebut, terhadap anak itu dan terhadap orang tuanya. Iya, Nah, jadi benar Bu ya. komitmennya ya pokoknya saya harus mampu untuk merubahnya itu Bu Yurni. Iya, sip, bagus Bu. Iya, bagus, sangat bagus sekali Bu ya. Jadi kalau bisa benar tadi Bu, jadi Ibu selalu tanyakan bagaimana nak, atau dikasih soal kecil mungkin, soal kecil misalnya mangga, biasanya anak agak bingung, mangga itu manga kadang Ya, ditulisnya. Iya, mungkin dikasih soal kecil, disuruh menulis. Mungkin dengan diperhatikan lebih tadi, kemudian Ibu libatkan orang tua tadi, kemudian melibatkan temannya, anak tadi jadi semakin bersemangat, semakin giat dia menulis, membaca. Apalagi ada buku cerita yang bergambar. Aduh, senang dia. Ini lagi apa Bu ya senang. gambarnya? Jadi Iya, bukan cuma gambar yang dilihat, nah ayo kita baca, ini ada tulisannya. Itu sangat bagus Bu, saya juga support sekali, bagus sekali itu Bu. iya. Terima kasih Bu Yurni. Iya, alhamdulillah. Nah, gimana Bu perasaannya Bu setelah kita melakukan coaching ini? Perasaannya yang jelas lebih lega, lebih tenang karena tadinya kan saya malu mau cerita sama Bu Yurni. Oh, alhamdulillah. Jadi Jadi sebelumnya lebih Ibu malu. lebih semangat lagi saya akan mengubah anak tersebut. Karena kan memang Amin. sudah kelas 6 dan sudah mau lulus, kalau belum bisa membaca ya gimana di SMP pasti lebih kesusahan anak tersebut. Kan Iya, kasihan. benar Bu. Alhamdulillah. Jadi saya support Bu ya, angkat jempol 2. Itu bagus sekali untuk Ibu. Terima Karena Ibu kasih Bu ada, Yurni. iya, ada semangat Ibu untuk melatih membaca. Apalagi sudah kelas 6. Jadi nanti ingatannya lama Bu, itu jadi amal jariah bagi Ibu. Support sekali Bu ya, Terima kasih, semangat. selalu semangat. Iya, harus bisa mencerdaskan anak bangsa. Oke Bu, smile up, senyum Semangat. dong, jangan lesu lagi. Tidak lesu, ini selalu Jangan semangat. malu lagi, iya. Oke Bu, terima kasih Bu ya Sama-sama, sudah terima mempercayakan pada kasih. saya Bu. Oke Bu Titi, makasih. Selamat siang. Selamat siang.